nanam Ortavi itu sudah pertama kali atau gimana? Sudah 4 kali mas. Weh, 4 kali. Berarti ya. Sudah Mas Iwan sendiri nih. Tipsnya harus bagaimana ini? Ini biar bunganya tetap terus, buahnya maksimal, dan ini udah petikan ke-8. Kalau dari dulu sampai sekarang itu bagus terus ya? Alhamdulillah. Beralih ke yang Tavi, sedangkan Tavi itu banyak paradigma, banyak persepsi bahwa Tavi itu tanaman OR Tavi dibanding yang lainnya itu kayak paling mudah tumbuh, mudah istilahnya mudah gemuk, tanamannya mudah subur itu kayaknya OR Tavi mas. Oh. Perjalanan kali ini membawa kita ke lahan yang sudah endemik virus, tempat di mana OR Tavi sudah ditanam hingga 4 kali. Nah, seiring waktu, Habanero terus mengembangkan kualitas benihnya. Lalu sejauh apa perubahan OR Tavi dari generasi ke generasi? Langsung saja kita ulas bersama Om Hore. Halo Bolo Tani, halo Sobat Habanero. Kita lagi ada di mana mas? Di Kuadaan. Kuadaan, Desa Kuadaan, Magelang ya. Kecamatan mana ya? Windusari. Windusari. Ini ada tanaman dari Habanero itu Ortavi. Sekarang kita tanya-tanya biar berbagi pengalaman ini untuk tanaman Ortavi. Untuk persiapan lahannya ini Mas siapa tadi? Mas Iwan. Mas Iwan, lupa aku. Mas Iwan. Ini tanya untuk pemupukan pengolahan agar tanaman bisa bagus seperti ini. Mas Iwan ini melakukan apa ini untuk pupuk dasarnya pengolahan lahannya? Ya sebenarnya biasa kayak kasih koi ayam, terus kasih SP26 sama 16-16 paling mas. 16 diolah. Kalau kotoran hewannya, koi ayamnya? Koi ayam, ya. Masih mentah ya dimasukkan? Iya. Oke. Terus ada bakteri pengurainya dulu atau ditunggu berapa hari dulu? Enggak, kalau bakteri enggak, lahan yang ini enggak bawa sama sekali, kayak Trichoderma M4 enggak bawa. Cuma saya diamkan selama kurang lebih 40 hari, 50 hari ya, biar fermentasi secara alami lah. Yes. Keren. Jadi lama ya, belum ditanamnya lama. Ini sabar sekali ini sampai 50 hari ya. Keren. Terus setelah tutup musa baru tanam. Kalau untuk pemupukan di fase vegetatifnya apa aja? Pemupukan fase vegetatif cuma sebelum tanam saya kasih SP26 di lubang tanam. Oh, sebelum ditanamnya. Ya. Seminggu 10 hari sebelum tanam saya kasih SP26. Setelah itu normal biasa mas. Cuma spray biasa lah, pakai kayak Ultrada apa. Ya. Berarti bawahnya nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Mas Iwan sendiri ini nanam Ortavi itu sudah pertama kali atau gimana? Sudah 4 kali mas. Weh, 4 kali. Berarti ya. Sudah tahu nih karakter Ortavi itu seperti apa. Iya. Kalau dari dulu sampai sekarang itu bagus terus ya? Alhamdulillah. Jenis keseragaman juga? Ya kalau keseragaman mungkin sudah ada pembaruan dari Habanero ya. Ini lebih seragam ya berarti ya. Oke. Kalau untuk fase generatifnya nanti ada mulai masuk generatifnya dengan mulai berubah pupuknya di umur berapa? Saya kasih pupuk susulan di umur 40 hari. Saya kasih 16-16. Terus pupuk susulan yang kedua umur 80 hari, 90 hari, 80 hari lah. Saya kasih blower. Ya. Itu ada tambahan pupuk spray per minggunya? Enggak juga. Kemarin dikasih Mas Alwi ya Mas Anang C4 itu. Pakai C4. Iya. Itu dikasih aplikasi seminggu sekali. Kalau untuk funginya mas? Funginya kemarin pakai Mancozeb sama Amistar, terus kasih Acrobat. Ya. Inseknya menyesuaikan mas, tergantung serangan. Tapi tidak rutin? Kalau yang rutin saya rolling pencegahan lalat buah. Kalau pateknya aman ya mas? Patek alhamdulillah ini aman. Mati aman alhamdulillah. Ya. Soalnya ini menarik sekali ya sobat Habanero. Di lingkungannya itu ini
endemik ya. Iya, sudah endemik. Ini yang non tafi juga sudah, ini baru berapa hari sudah kelihatan kena itu sebelah buahnya yang generatif juga. Jadi ini memang murni ortafi, tapi memang benar-benar tafi, tidak ada yang diserang ya. Jadi ini saya lihat dari lokasi yang sudah, wah, serangan Gemini itu luar biasa. Kenapa jenengan itu mau beralih ke yang tafi? Sedangkan tafi itu banyak paradigma, banyak persepsi bahwa tafi itu beresiko layu lah dan lain-lain. Nah ini mungkin Sobat Halbanero bisa dikasih bocoran nih, kenapa mengambil atau kepingin nanem dari Halbanero yang ortafi. Sudah 4 kali, jenengan sudah paham betul karakternya. Dibagikan aja Mas, monggo. Yang penting kan terus terang takut virus saya. Iya. Terus saya beralih ke yang tafi. Kalau masalah soal paradigma layu atau apa itu tergantung perawatan ya Mas ya. Tergantung perawatan sama. Yang penting tuh jangan buru-buru. Kalau olah lahan, yang penting itu menurut saya itu yang penting udah terfermentasi secara alami dulu. Oh keren. Perawatan bawah yang penting. Kalau untuk fungisida kocornya ada enggak perlu? Ini belum. Oke. Belum sama sekali ini. Alhamdulillah. Ini luar biasa, menarik sekali ya. Jadi kembali ke alam, biarkan dulu terfermentasi secara alami ya. Gitu. Karena memang lingkungannya luar biasa ini. Gemininya serangannya. Ini sudah lama Mas, serangan Gemini ini. Sudah hampir 3-4 tahun ya Mas. Oh. Makanya saya beralih untuk yang ini, yang keempat kalinya kan emang di sini sudah endemik Mas. Tempat yang memang sudah endemik Gemini mungkin bisa mencoba seperti Mas Iwan ini. Jadi biar produktivitasnya maksimal seperti ortafi. Dari Halbanero sih sebenarnya banyak sekali ya pilihan-pilihan yang tafi, tapi ini keren sekali. Nah ini yang menarik lagi, mungkin jenengan itu dulu kan sempat menanam non tafi berarti. Iya. Apa dari dulu memang tafi hanya non tafi? Oh non tafi. Non tafi ya. Non tafi terus terserang Gemini. Iya. Oke. Mungkin ini yang bikin penasaran juga ya bagi petani atau Sobat Halbanero ini. Kos biayanya kalau untuk perbandingan non tafi dan tafi itu menurut Mas Iwan gimana nih? Kalau masalah biaya sih sama saja Mas. Kurang lebih sama saja ya. Sama saja. Soalnya serangan penyakit hampir sama. Malah kalau menurut saya lebih ringan yang ini, soal masalah trip, masalah virus kuning kan kita udah nggak pusing-pusing mikir kuning ya. Walaupun kita nanam yang nggak non tafi kan juga sama. Iya. Jadi lebih memastikan hasilnya lebih maksimal yang tafi ya, walaupun perawatannya kurang lebih sama, biaya operasionalnya kurang lebih sama. Ini sudah panen ke berapa Mas? Ini ke 8 kali. 8 kali? Iya. Berarti hasilnya juga lebih maksimal atau sama yang non tafi itu sama aja? Ini kayaknya ada perbedaan dari Halbanero yang kemarin ya Mas. Soalnya kemarin tuh saya tanam yang 3 kali tanam itu peningkatan perolehan itu kayaknya agak lama Mas. Tapi ini kok dari petikan pertama sampai petikan ke 8 itu terus meningkat terus Mas. Panennya berapa hari sekali Mas? Ini yang pertama itu 5 hari, tapi sekarang udah 3 hari sekali. Populasinya semuanya? 2000-an batang. 2000-an batang. Panennya berapa kilo kemarin? Kemarin terakhir paling banyak dapat 90 kilo. 90 kilo, mantap. Intensitasnya panen sama jumlahnya semakin tinggi. Makin tambah. Wah, keren. Bandingkan yang lalu-lalu sama yang non tafi lebih bagus ini ya berarti ya. Iya. Kemarin sempat nanam yang biasa. Itu paling banyak malah saya di rekor pemetikan itu yang di tafi Mas. Kemarin sempat nanam nggak ada 800 lubang tanam itu dapat 45 kilo Mas. Cuma berapa ya, 700-an batang lah itu dapat 45 kilo sekali petik itu. Mantap sekali. Ini juga bagi Halbanero kan, dengan kita itu selalu ketemu dengan petani itu kan, keluhan-keluhan seperti apa yang akan membuat
perbaikan dan ini terbukti ya berarti ya dari 4 kali ini ini yang terakhir ini yang paling bagus ya menurut jenengan ya. Aku ini penasaran banget, ini udah umur berapa nih? Sekitar 120 ya. Wah 120 tapi kayak baru nanem aja, maksudnya buahnya, bunganya dan bakal buahnya itu masih ada terus. Dan ini paradigma bagi bolotani yang belum pernah nanam atau sudah pernah nanam, tapi kendalanya itu yang mereka sampaikan rata-rata buahnya tidak atau bunganya itu gak untuk menjadi bakal buah itu susah katanya. Nah ini menurut Mas Iwan sendiri nih tipsnya harus bagaimana ini? Ini biar bunganya tetap terus, buahnya maksimal dan ini udah petikan ke-8. Nomor 1 itu di jarak tanam Mas. Kalau semakin kita jarak tanam semakin rapat, mungkin sirkulasi udara kan nggak begitu lancar Mas. Betul. Jadi gampang mudah rontok. Kalau kita jarak tanamnya paling enggak itu 40 sampai 50 cm. Itu nanti kita cuma kasih istilahnya kasih pupuk biasa lah kayak NPK atau yang kalau udah berbunga kita kasih yang kalium tinggi. Itu sih insya Allah hasilnya juga bagus Mas. Pemupukan yang kaliumnya yang tinggi itu intensitasnya pakai jenengan pakai NPK grower. Iya, buat susulan pakai NPK grower. Tapi kalau buat spray pakai C4 nutrien merah berarti ya. Ya. Kalsium juga masuk. Kalsium masuk. Nanti buat rollingan yang mancozeb sama azolnya. Terus misalkan 3 hari pakai kopsit, 3 harinya pakai mancozeb sama azol. Tapi tergantung cuaca Mas. Kalau kemarin kan waktu masa pertumbuhan kan curah hujan banyak, ya, makanya saya masukkan itu kopsit sama kalsium. Oke. Nah kesan-kesannya nih untuk Mas Iwan sendiri, tanaman ortavi dan lain-lain itu menurut Mas Iwan bagaimana? Tapi nggak usah punya kepentingan apa-apa loh, ini jujur aja loh, maksudnya biar bolotani itu tahu gitu loh. Tanaman ortavi dibanding yang lainnya itu kayak paling mudah tumbuh, mudah istilahnya mudah gemuk, tanamannya mudah subur itu kayaknya ortavi Mas. Dan buahnya? Dan buahnya juga bisa dimaksimalkan hasilnya. Oke, menarik sekali. Kasih pesan-pesan nih bagi teman-teman sobat Habanero, monggo kasih pesan-pesan apapun nih tentang pertanian atau tentang tanaman cabai. Mas Iwan ini sudah luar biasa nih ngasih masukan-masukan. Sekarang kasih pesan-pesannya Mas. Ya kalau menurut saya kalau emang sudah mau jadi petani, jangan pantang menyerah. Istilahnya kalau harga bagus, harga murah, terus tanam. Kalau hasilnya belum bagus, kita perbaiki terus Mas. Masalahnya petani itu belajar terus Mas, nggak ada yang lulus Mas. Tahun ini serangannya apa, besok apa, kita belajar terus Mas. Dan nggak ada habisnya ya Mas? Iya, harus belajar. Belajar terus. Oke gitu, terima kasih Mas Iwan. Ini kita luar biasa, kasih pengalamannya, kasih edukasinya yang sudah mengalami. Semoga nanti kedepannya Mas Iwan tambah sukses, lahannya semakin lebar. Oke bolotani, sobat Habanero, terima kasih sudah menyimak, bergabung. Semoga bermanfaat dan kedepannya petani semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.